Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan siap untuk belajar. Sebelum kita memulai materi tentang hak dan kewajiban warga negara, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusron Santoso dengan NIM K71200020. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu hak, kewajiban, dan warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Lalu, kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Yang terakhir, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Jadi, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karenanya, saat hak dan kewajiban tidak seimbang, biasanya akan terjadi pertentangan. Begitu juga dengan warga negara. Tanpa adanya warga negara, maka tidak akan ada hak dan kewajiban warga negara. Jadi, untuk menjadi seorang warga negara yang baik, salah satunya dengan melaksanakan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban ini dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi Indonesia. Lalu, apa saja kewajiban dan hak warga negara Indonesia? Jadi yang pertama kita akan membahas hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tertuang pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, tertuang pada pasal 28B ayat 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi setiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan dengan melalui perkawinan yang sah, yang maksudnya sah dalam artian sah secara agama dan sah secara negara. Lalu yang ketiga, pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi, setiap warga negara berhak mendapatkan sebuah pendidikan tanpa melihat status sosial kalian atau hal lainnya. Lalu yang keempat, pada pasal 28I ayat 1 yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lalu dilanjutkan dengan kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan, tertuang pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu yang kedua, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, tertuang dalam pasal 30 ayat 1 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, di mana tertuang dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi, setiap warga negara atau setiap individu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain tanpa merendahkan atau mengolok-olok atau sebagainya yang dapat mengurangi hormat atas hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, tertuang dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Setelah menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, kita akan melanjutkan tentang contoh-contoh pengingkaran hak dan pelanggaran, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita akan memulai dengan pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Contohnya, masih sering terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Lalu, yang kedua, terjadi kasus pelanggaran hak manusia seperti pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak warga negara di bidang pendidikan Indonesia seperti angka putus sekolah masih cukup tinggi. Kasus ini sering terjadi di desa-desa yang terpencil karena faktor biaya, namun bisa juga karena faktor kesulitan dalam hal untuk mengakses ke desa-desa terpencil tersebut. Lalu kita lanjutkan contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, melakukan pelanggaran hukum. Yang kedua, pengingkaran kewajiban untuk membela negara dalam bentuk terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum. Lalu, yang ketiga, pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan tidak membayar pajak pada waktunya atau bahkan tidak membayar pajak, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan berbau sara, rusak lingkungan, korupsi, dan lain-lain. Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan apabila hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan? Yang pertama, tidak harmonis. Maka, jika hak dan kewajiban warga negara tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka kehidupan di negara tersebut tidak akan harmonis. Lalu, terjadinya konflik yang menyebabkan kerusakan di mana-mana, seperti yang di atas tadi, pengingkaran kewajiban yang misalnya tawuran atau merusak fasilitas-fasilitas umum yang merugikan dan mengganggu keamanan masyarakat. Lalu yang ketiga,
adanya perdebatan dan perbedaan pendapat. Yang keempat, menciptakan ketidakamanan pada lingkungan sekitar. Mungkin kali ini materinya cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau menyinggung, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.